Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan memaparkan mengenai materi bab 2, yaitu sistem pemerintahan di Indonesia, yang mana dalam bab 2 ini dibagi menjadi 2 subtema. Untuk pemaparan pada hari ini, Ibu akan membahas mengenai subtema yang pertama, yaitu hakikat sistem pemerintahan. Oke, langsung saja kita menuju ke materi ya. Oke, apa sih yang dimaksud sistem pemerintahan itu? Nah, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas beberapa komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Nah, sedangkan sistem pemerintahan negara juga dapat diartikan sebagai bentuk mekanisme, daya upaya, dan proses lembaga negara dalam menentukan, merumuskan, mengatur, dan mengusahakan tercapainya tujuan negara. Nah, dari kedua pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara dan kinerja lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga akan Ibu paparkan mengenai bentuk pemerintahan. Nah, apa sih bentuk pemerintahan itu? Oke, bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara guna menegakkan kekuasaannya atau suatu komunitas politik, seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas mengenai bentuk-bentuk pemerintahan di dunia. Nah, bentuk-bentuk pemerintahan di dunia sendiri itu dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada aristokrasi. Nah, aristokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh individu terbaik, seperti itu. Nah, yang kedua ada sistem pemerintahan emirat. Nah, yaitu sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara yang dipimpin oleh seorang emir gitu ya. Contohnya Uni Emirat Arab, seperti itu. Nah, yang ketiga ada demokrasi. Nah, bentuk sistem pemerintahan demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan di suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara yang dijalankan oleh pemerintahan tersebut, seperti itu. Nah, yang keempat ada monarki. Monarki adalah suatu dukungan terhadap pendirian, pemeliharaan, dan pengembalian sistem kerajaan sebagai sebuah bentuk pemerintahan dalam suatu negara. Yang keenam ada oligarki. Oligarki sendiri adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat. Di sini tuh dibedakan baik menurut kekayaan, keluarga, atau keanggotaan militernya, seperti itu. Nah, yang keenam ada autokrasi. Nah, autokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Nah, yang ketujuh ada plutokrasi. Nah, plutokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki. Nah, yang kedelapan ada republik. Nah, republik adalah sistem yang berlaku di negara di mana kepala negaranya adalah seorang presiden. Nah, sistem pemerintahan republik sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu serikat dan kesatuan. Oke, selanjutnya ada macam-macam sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial, dan yang kedua, sistem pemerintahan parlementer.
Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan presidensial. Apa sih sistem pemerintahan presidensial itu? Oke, sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, pada sistem pemerintahan presidensial yang murni, eksekutif dan legislatif mempunyai kedudukan yang sama kuat atau tidak saling membawahi. Jadi, di sistem pemerintahan presidensial ini antara eksekutif dan legislatif tidak saling menjatuhkan dan memiliki kedudukan yang sama seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama itu dalam sistem pemerintahan presidensial itu dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, yang kedua itu kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau badan perwakilan rakyat seperti itu. Nah, yang ketiga presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Yang keempat, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, hal ini dikarenakan presiden tidak dipilih oleh parlemen, seperti itu. Yang kelima, presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer. Nah, yang keenam, parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Nah, anggota parlemen dipilih oleh rakyat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan parlementer. Nah, apa sih sistem pemerintahan parlementer itu? Nah, sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan antara eksekutif dan legislatif yang mempunyai hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi. Dalam sistem pemerintahan parlementer, badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan. Nah, di sini badan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih karakteristik sistem pemerintahan parlementer? Nah, yang pertama, itu anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum sehingga memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen seperti itu. Nah, yang kedua, badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Nah, pada parlemen memiliki kekuasaan besar dan merupakan perwakilan atau lembaga legislatif seperti itu. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapatkan dukungan mayoritas dari anggota parlemen. Yang keempat, sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan, maka presiden atau raja atau sarana perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Nah, setelah terjadi pembubaran ini, selanjutnya diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru seperti itu. Nah, yang kelima, kepala negara tidak sekaligus kepala pemerintahan. Nah, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara itu adalah presiden dalam negara republik atau raja dalam negara monarki. Nah, kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan gitu. Oke, sekian pemaparan materi pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai tema yang kedua ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.